Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Temanku tersayang dan setia. Rekan kerja yang selalu ceria dan ideal. Itu adalah sebagian dari postingan pesan di Facebook buat toko yang akan dibahas dalam kasus kali ini. Anakin Pedro Tancara Suarez yang berusia 22 tahun di tahun 2021 tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana yang berada di kota El Alto, Bolivia, Amerika Selatan. Dia tinggal bersama ayahnya yang bernama Milton Tancara dan seorang adik laki-lakinya. Sedangkan ibunya Anakin sudah meninggal saat Anakin dan adiknya masih kecil. Sejak kepergian istrinya itu, Milton yang merupakan seorang guru sekolah tidak pernah menikah lagi, dan dia berusaha membesarkan kedua anaknya seorang diri. Hubungan antara ayah dan anak ini sangat dekat. Pada akhir pekan, mereka sering menghabiskan waktu dan melakukan aktivitas bersama, seperti jalan-jalan, ke tempat wisata, atau pergi ke pusat perbelanjaan untuk makan-makan, atau berbelanja kebutuhan rumah. Anakin suka berolahraga. Hobi utamanya adalah mendaki gunung dan menikmati pemandangan alam yang indah di negaranya. Setelah lulus SMA, Anakin kuliah mengambil jurusan hukum di Public University of El Alto karena dia bercita-cita ingin menjadi seorang pengacara. Sewaktu ayahnya bertanya mengapa dia ingin menjadi seorang pengacara, Anakin menjawab bahwa selama ini dia sering melihat banyak ketimpangan dan ketidakadilan bagi orang-orang miskin. Kalau sudah menjadi pengacara, Anakin ingin mencurahkan waktunya untuk membantu orang-orang miskin yang tertindas. Selain kuliah, Anakin juga bekerja sebagai tukang reparasi ponsel untuk membantu membayar biaya kuliah dan membantu ekonomi keluarganya. Pada awal tahun 2020, Anakin berkenalan dengan seorang gadis yang bernama Luz Maya Rubin Peralta yang berusia 20 tahun. Gadis cantik ini kuliah di tempat yang sama dengan Anakin. Hubungan mereka semakin hari semakin dekat karena merasa memiliki banyak kecocokan. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya resmi berpacaran. Anakin yang biasanya pulang tepat waktu setiap hari, mulai sering pulang malam sejak berpacaran dengan Luz Maya. Sampai pada suatu hari, Anakin akhirnya memberitahu ayahnya bahwa dia sudah memiliki seorang kekasih dan dia sangat mencintai gadis itu. Bagi Anakin, Luz Maya adalah cinta pertamanya. Dia sangat bahagia bisa bersama Luz Maya, dan begitu juga dengan Luz Maya yang sangat sayang pada Anakin. Setelah berhubungan sekitar 1 tahun lamanya, perbedaan sifat di antara mereka mulai menjadi masalah. Luz Maya yang memiliki sifat cemburuan mulai menjadi sangat controlling dan tidak memperbolehkan Anakin bergaul dengan teman-temannya yang lain. Luz Maya akan sangat marah bila dia tahu Anakin berbicara dengan gadis lain di tempat kuliah. Pertengkaran demi pertengkaran akhirnya sering terjadi. Anakin yang selalu mengalah malah membuat Luz Maya semakin agresif dan kasar. Pernah suatu hari Anakin pulang ke rumah dalam kondisi wajah dan kedua tangannya penuh luka cakaran. Ayahnya langsung berkata kepada Anakin, "Kamu tidak perlu menceritakan apa yang terjadi. Ayah hanya ingin kamu tahu bahwa hubungan seperti itu tidaklah sehat dan tidak akan memiliki masa depan yang baik." Mendengar perkataan ayahnya tersebut, Anakin hanya bisa terdiam dan merenungi kembali hubungan dia dan Luz Maya. Setelah hampir 1,5 tahun, hubungan mereka semakin memburuk. Anakin mulai berpikir bahwa dia mungkin bukan orang yang tepat buat Luz Maya, karena apa yang dia lakukan selalu salah di hadapannya. Lalu, sekitar bulan Juli 2012, Anakin akhirnya mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan asmara mereka. Anakin yang masih sayang pada Luz Maya
sangat sedih ketika harus putus dengan cinta pertamanya itu. Meskipun sempat bertengkar hebat, Lusmaya akhirnya menerima keputusan itu. Lusmaya sendiri sebenarnya pernah berkenalan dengan seorang pria bernama Alvaro Roberto Salinas Paredes yang berusia 23 tahun. Mereka berkenalan di sebuah restoran tempat Alvaro bekerja sebagai tukang masak. Sejak perkenalan itu, Alvaro memberikan perhatian kepada Lusmaya. Akan tetapi karena Lusmaya masih berhubungan dengan Anakin, hubungan mereka hanyalah berteman biasa. Setelah Anakin memutuskan hubungan mereka, Lusmaya langsung move on dan menerima cinta Alvaro. Keduanya akhirnya berpacaran. Lalu pada tanggal 30 Agustus 2021, sekitar pukul 10 pagi, Anakin meminta izin ayahnya untuk pergi lebih awal ke kampus karena dia sedang ada jadwal ujian semester. Saat itu, Anakin adalah mahasiswa tahun ketiga di universitas dan dia perlu pergi ke tempat fotokopi. Singkat cerita, Anakin sudah selesai ujian dan saat sedang berada di tempat fotokopi dekat kampusnya, Lusmaya tiba-tiba datang menghampiri Anakin. Meskipun sangat senang bertemu lagi dengan Lusmaya, Anakin tetap berusaha biasa saja. Lusmaya kemudian mengajak Anakin untuk main ke rumahnya karena orang tuanya sedang tidak ada di rumah. Anakin akhirnya menyetujui untuk main ke rumah Lusmaya setelah gadis itu terus memohon dan membuat alasan bahwa dia sedang memiliki masalah dan perlu teman bicara. Pada saat itu, Anakin tidak memberitahu ayahnya dia mampir ke rumah Lusmaya karena dia memang tidak berencana berada di sana terlalu lama dan berniat pulang sebelum larut malam. Setelah tiba di rumah Lusmaya, Anakin masuk dan duduk di dalam rumah. Lusmaya kemudian mengeluarkan minuman keras, mengajak Anakin untuk minum bersama dengannya. Anakin tentu saja menolak. Tidak seperti anak-anak muda seusianya yang suka berkumpul dan minum minuman keras dan merokok. Anakin lebih memilih untuk hidup sehat. Anakin bertanya, apa yang ingin Lusmaya ceritakan kepadanya. Baru beberapa saat mereka berbicara, tiba-tiba Alvaro Salinas muncul dari dalam kamar dan memperkenalkan diri sebagai kekasih barunya Lusmaya. Anakin tentu saja terkejut. Dia sangat kecewa karena merasa dijebak untuk datang ke sana hanya untuk dipertemukan dengan kekasih barunya. Anakin langsung bangkit dari tempat duduknya dan minta izin untuk pulang. Saat Anakin sedang berjalan ke arah pintu depan, Lusmaya tiba-tiba mengeluarkan sajam dan menyerang Anakin dari arah belakang. Alvaro yang sebelumnya hanya melihat, kemudian mendatangi Anakin dan membantu Lusmaya menghabisi nyawa mantan kekasihnya itu. Anakin harus kehilangan nyawanya di rumah mantan kekasihnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lusmaya yang selama ini dipercaya dan disayanginya bisa begitu tega berbuat hal seperti itu kepadanya. Setelah memastikan Anakin meninggal dunia, Lusmaya dan Alvaro tidur sampai pagi. Keesokan paginya, mereka berusaha menghilangkan barang bukti kejahatan yang telah dilakukan itu. Saat malam hari tiba, keduanya kemudian membawa kantong plastik sampah dengan menumpang sebuah taksi menuju ke daerah Bella Vista. Supir taksi sempat menanyakan apa isi kantong plastik yang mereka bawa, karena dia mencium bau yang sangat menyengat dari dalam kantong-kantong plastik itu. Alvaro berkata, mereka hanya membawa daging yang akan mereka jual. Setelah tiba di daerah Bella Vista, mereka turun dari taksi dan mulai membuang kantong-kantong plastik sampah itu di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sementara itu, Milton Tankara mulai khawatir karena anaknya belum pulang ke rumah sampai larut malam.
Milton juga tidak dapat menghubungi ponsel anaknya yang tidak aktif sama sekali. Beberapa teman Anakin telah dihubungi, akan tetapi tidak ada seorang pun yang tahu di mana Anakin berada. Keesokan harinya pada tanggal 31 Agustus 2021, setelah berjam-jam berlalu dan Anakin tidak pernah pulang, akhirnya Sylvia Tankara, salah satu kerabat Anakin, menulis pesan di akun Facebook pemuda itu. "Anakin Tankara, ayahmu sangat putus asa. Tolong telepon," tulisnya di pesan itu. "Kami mohon kepada semua teman-teman Anakin Pedro Tankara ini, jika kalian melihat atau sedang bersamanya, tolong beritahu kami. Seluruh keluarganya merasa sangat khawatir." Milton Tankara sempat menghubungi Lusmaya, akan tetapi teleponnya tidak diangkat sama sekali. Dia akhirnya mendatangi rumah Lusmaya dan hanya dapat bertemu dengan ibunya. Ibu Lusmaya mengatakan bahwa mereka sudah tidak berhubungan dan tidak tahu menahu mengenai soal keberadaan Anakin. Pada malam itu juga, Milton Tankara akhirnya membuat laporan polisi mengenai masalah kehilangan anaknya. Pagi hari di tanggal 1 September 2021, seorang warga Bella Vista yang keluar rumah dan hendak berangkat kerja, tiba-tiba dikejutkan melihat sebuah kantong plastik sampah yang dipenuhi lalat dan sedang dikerumuni oleh anjing kampung. Saat pria itu mendekati dan membuka kantong plastik sampah itu, dia sangat terkejut melihat isinya. Orang itu segera melaporkan penemuannya kepada pihak kepolisian. Tak lama kemudian, anggota pasukan khusus pemberantasan tindak pidana tiba di tempat itu. Para polisi menyisir daerah itu dan menemukan beberapa kantong plastik sampah lainnya yang diduga berisi potongan tubuh manusia berjenis kelamin pria dan berusia antara 20-25 tahun. Milton Tankara akhirnya disuruh ke kantor polisi untuk mengenali jasad yang ditemukan di daerah Bella Vista itu. Betapa terkejutnya Milton ketika menemukan anaknya telah meninggal dunia. Berjam-jam kemudian, dan melalui operasi gabungan antara polisi, kejaksaan, dan ayah Anakin yang memberikan informasi penting tentang lingkaran sosial putranya, akhirnya polisi berhasil menangkap 2 orang yang akan menjadi tersangka pelaku pembunuhan mahasiswa muda tersebut. Polisi mendapat informasi bahwa Anakin terlihat terakhir bersama dengan mantan kekasihnya, yaitu Lusmaya. Saat polisi memeriksa sinyal ponsel Anakin, mereka juga mendapati ponsel itu terakhir kali aktif di rumah Lusmaya. Pihak kepolisian segera mendatangi tempat kediaman Lusmaya dan berbicara dengannya. Polisi langsung menaruh curiga ketika melihat Lusmaya sangat gugup dan berbicara seperti orang yang ketakutan. Polisi segera meminta masuk dan melakukan penggeledahan di seluruh isi rumah itu. Dan ketika berada di dalam kamar Lusmaya itu, polisi menemukan ponsel, baju, serta sepatu milik Anakin. Tidak hanya itu, pisau dapur dan sebuah gergaji yang diduga sebagai alat bukti kejahatan juga diketemukan di sana. Polisi segera membawa Lusmaya ke kantor dan menetapkan dia sebagai tersangka utama yang telah menghabisi nyawa Anakin. Setelah diinterogasi, Lusmaya bercerita bahwa dia tidak bekerja sendirian. Dia kemudian menyebut nama Alvaro Salinas. Polisi kemudian mendatangi tempat kediaman Alvaro Salinas dan menangkap pemuda itu tanpa perlawanan berarti. Hasil otopsi pihak kepolisian menyimpulkan Anakin Tankara meninggal dunia akibat hantaman benda tumpul pada bagian kepala dan luka tusukan di bagian leher. Kedua tangannya juga penuh dengan luka, menandakan bahwa dia berjuang keras melawan pelakunya pada saat kejadian.
Berita mengenai kasus ini segera menghebohkan negara Bolivia. Media sosial juga meliput perkembangan kasus ini hampir setiap hari. Saat pihak kepolisian melakukan konferensi pers dan mengumumkan keberhasilan mereka menangkap 2 tersangka pelaku yang telah menghabisi nyawa Anakin Tankara, Alvaro Salinas terlihat tersenyum, seperti tidak menyesal sama sekali dengan perbuatannya. Sedangkan Luz Maya selalu tertunduk dan tidak mau melihat ke arah orang banyak. Polisi juga mengatakan motif dari perbuatan keji itu adalah ujian cinta yang diberikan oleh Alvaro Salinas kepada Luz Maya. Saat mereka baru berpacaran, Alvaro menuduh kalau Luz Maya masih memiliki perasaan dengan mantannya, yaitu Anakin. Tentu saja Luz Maya memungkiri tuduhan itu dan berkata bahwa dia hanya menyayangi Alvaro seseorang. Alvaro kemudian meminta Luz Maya membuktikan cintanya dengan cara menghabisi nyawa mantan kekasihnya itu. Entah apa yang ada dalam pikiran Luz Maya, dia malah menyetujui permintaan kekasih barunya itu. Menurut pihak kepolisian, tubuh Anakin dimutilasi saat masih dalam keadaan hidup, dan setelah itu dimasukkan ke dalam kantong hitam untuk membuang sisa-sisa tulangnya. Dalam proses penyelidikan, polisi juga menemukan sampel darah di karpet di rumah wanita itu. Juga diketemukan pisau dan gergaji untuk memutilasi bagian tubuh korban. Diketahui, Alvaro adalah seorang mahasiswa dengan keahlian memasak, dan berkat pengetahuannya tentang memasak, dia dianggap tahu bagaimana melakukan pekerjaan semacam itu. Jika dalam persidangan nanti, Luz Maya dan Alvaro Salinas terbukti bersalah telah menghabisi nyawa Anakin Tankara, maka menurut peraturan perundangan di Bolivia, mereka berdua akan mendapat hukuman penjara maksimal 30 tahun. Kepergian Anakin meninggalkan luka mendalam bagi banyak orang yang mengenalinya. Saat di pemakaman anaknya, Milton Tankara tidak henti-hentinya menangisi kepergian anaknya yang sangat dia sayangi itu. Dia tidak menyangka hidup anaknya berakhir dengan tragis dengan dimutilasi. Kerabat dekatnya juga berduka atas kepergiannya, dan pesan bela sungkawa juga terlihat di portal Facebooknya dari berbagai teman mahasiswa muda tersebut. Polisi masih bekerja untuk menemukan lebih banyak bukti untuk memecahkan hipotesis mengapa Anakin harus mati dengan cara yang sangat tragis. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.